Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Leni Sri Arfika SPD. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Binjai. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 LPDK Universitas Negeri Medan dengan NIM 9233412457. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Binjai pada kelas 10 dengan materi pencemaran lingkungan hidup. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, kalau siap, tuan kelas Abi tolong siapkan dan pimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi semuanya. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa sampah dulu. Sebelum saya memeriksa kehadiran yang sampah. Jika terdapat sampah di dalam kelas, tolong dibersihkan, dirapikan, karena saya tidak mau kelas dalam keadaan kotor ya. Karena sesuai dengan judul kita yaitu tentang pelestarian dan pencemaran lingkungan. Ya, boleh. Buang sampahnya, bersihkan dulu. Oke, saya absen. Adi Manyu. Hadir, Bu. Abdal. Gak datang. Gak datang. Kemana dia? Gak tahu. Gak ada kabar. Sakit, Bu. Sakit. Sakit ya. Adi. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Dan Fadil. Saya ingin mengulang pembelajaran sedikit tentang materi yang lalu, yaitu tentang ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ada? Apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Ayo. Oke, Pak Iis, apa itu ekosistem? Suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup, biotik, dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah tertentu. Ya, ekosistem itu suatu interaksi. Ada biotik itu makhluk hidup, abiotik itu berarti makhluk tak hidup yang saling berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain. Itu disebut dengan ekosistem. Oke? Ya. Selanjutnya, materi kita hari ini yaitu tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Kalau perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, berarti kita ini akan membahas tentang adanya perubahan daripada
lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan hidup gitu ya. Kemudian bagaimana cara melestarikan agar apa? Agar lingkungan hidup kita itu selalu bersih. Tujuan daripada pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis limbah penyebab berbagai pencemaran lingkungan dengan benar. Ya, jadi kalian di sini bisa mengidentifikasi pencemaran lingkungan yang dialami daripada limbah-limbah. Kalau di BJ ini saya pikir kita daerah tempat kita tinggal itu ada nggak sih yang dekat pabrik tekstil? Pabrik tekstil ada nggak? Pabrik paling kalau yang ada kayak pabrik tahu, ya kan? Pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik tekstil misalnya, pakaian. Tekstil itu kan dari apa jenis-jenis baju ya pakaiannya. Di situ ada zat-zat kimia. Untuk apa? Dari pewarnaan. Ya, terkadang dari pewarnaan itu banyak zat kimia itulah yang akan merusak lingkungan hidup, terutama kalau limbahnya dibuang atau dialirin ke sungai, ya itu dia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fakta-fakta perubahan lingkungan dengan tepat. Jadi fakta-fakta perubahan lingkungan yang tempat kamu tinggalin itu, kalau kamu tempat tinggal dari dulu kamu kecil sampai kamu SMA sekarang itu ngalami perubahan nggak sih? Iya kan, ngalami perubahan. Saya memberikan pertanyaan pemantik, ya, dimanakah kamu melihat, ya, pernahkah kamu melihat tumpukan sampah, ya, pernahkah kamu melihat tumpukan sampah atau sampah yang bertebaran di sungai, di laut, ya, atau di daratan sekitar tempat tinggal kamu? Pernah nggak? Pernah ya. Nggak di tempat tinggal kita aja, kalau kita pergi, ya kita pergi entah kemana-mana, itu sungai itu jarang ada yang bersihnya, apa nggak sih? Iya. Ya kan? Ya. Kalau bertebaran sampah ya karena kurangnya rasa malu untuk membuang sampah sembarangan. Itu kan? Karena kita nggak malu untuk membuang sampah sembarangan, jadi ya udah buang sampah itu nggak di tempatnya itu udah dianggap udah biasa. Yang kedua, mengapa penduduk saat ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita sekarang sulit mendapatkan air bersih? Karena sudah tercemar, lingkungannya sudah tercemar daripada sampah tadi, ya, sudah tercemar. Sampah itu bukan hanya sampah plastik itu susah terurai. Beda sama sampah organik, contohnya dedaunan. Plastik sekarang itu banyak yang sudah dilakukan yang namanya daur ulang. Yang ketiga, bagaimana jika air yang tersedia di rumah tercemar sehingga berbau? Bagaimana jika air di rumah tercemar sehingga mengalami berbau dan rasa yang aneh? Kenapa? Bagaimana jika air yang tersedia di rumah tercemar sehingga berbau? Karena kebanyakan di lingkungan kita ini airnya itu dari air sumur. Bisa dibuka handphonenya, digunakan handphonenya, diambil handphonenya. Sebelum memulai materi hari ini, saya akan memberikan pretest, ya. Saya akan memberikan pretest dari Quizizz. Dibuka WA grupnya, saya akan bagikan linknya yang saya berikan.
Saya memastikan kamu buka soalnya. Soal ada yang kendala bisnis untuk jalan. Lanjut. Silakan lanjut. Mulai Bu. Mulai kerjakan soalnya. Postes 5 soal. Mana soalnya? Oh ya. Soalnya mana Bu? Ada kendala soal. Mulai. Siapa itu? Oke deh. Ini 1 beli siapa yang udah dan mainkan 2. Awal 45 Mas Sopo. Garis besar pembelajaran kita hari ini ya, nanti ada satu video yang kita tonton atau yang kamu tonton sama-sama. Kemudian nanti saya akan membagikan kalian ke dalam kelompok saya bagikan secara heterogen. Kemudian dalam kelompok itu nanti akan saya berikan LKPD itu setiap LKPD kamu harus memecahkan masalah dari masing-masing materi yang ada pada LKPD tersebut. Paham? Oleh wali mantap mengeluarkan warga terhadap pembuangan sampah. Sedukungnya sampah di sejumlah tempat maka sebelum tempat pembuangan sampah penampil sampah yang kecamatan sampah lainnya oleh wali mantap. Dari videonya sampahkan begitu banyak tumpukan daripada sampah bau mengakibatkan penyakit, banjir, boleh. Yang terutama penyakit, ya penyakit banyak akan penyakit yang ditimbulkan yang daripada sampah. Di sini ada tanya, bagaimana menurut kalian mengenai berita tersebut? Menurut kamu mengenai berita tersebut, bagaimana? Apakah hal tersebut terjadi di tempat tinggal kamu? Ayo, apa bagus? Banyak merugikan. Jadi kita harus mengawal. Kita lanjut. Nih, ada artikel yang mengatakan bahaya sampah pokok sekali pakai untuk lingkungan dan kesehatan. Di sini tertulis bebaskan sungaiku dari popok bayi atau pembalut wanita yang ada di Kali Berantas bebas popok 2020. Karena apa? Karena popok bayi itu tidak bisa dibakar.
dan mengalami pembusukan juga tidak cepat. Dia mengalami pembusukan dengan waktu yang lama. Ya, itu dia. Kemudian di sini kamu lihat dari bebaskan sungaiku dari popok bayi. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Dari kata-kata bebaskan sungaiku dari popok bayi. Ayo. Bebaskan sungaiku dari popok bayi. Yang dalam arti kata? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Otomatis terutama jangan membuang sampah pada sungai. Yang seharusnya sungai itu. Selanjutnya, duduk, silakan duduk sesuai kelompok yang sudah saya bagikan secara heterogen. Bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan. Udah. Saya akan membagikan LKPD. Oke, jangan tulis nama kelompok masing-masing. Kerjakan sekarang. Diskusi, silakan didiskusi. Ya. Nih, kelompok laki-laki nih. Apa yang pernah kalian tulis? Jangan dicoba.
presentasi. Saya persilahkan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju presentasi. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Bahaya sampah popok sekali pakai untuk lingkungan dan kesehatan. Ketika tidur malam hari atau sedang berpergian jauh, popok sekali pakai menjadi solusi bagi Sandra Cinta. Untuk mengatasi kerepotan gonta celana saat anak buah air kecil atau besar, Sandra menggunakan popok untuk anaknya ketika sang buah hati berusia 1 hingga 3 tahun. Masalah apa yang terdapat pada informasi di atas? Yaitu masalah yang terjadi bahaya sampah popok sekali pakai untuk lingkungan dan kesehatan. Berarti menurut kamu yang kamu angkat masalah dari popok itu berarti di situ ada 4 masalah ya? Ya kan? Oke. Yang pertama, bacakan. Yang pertama apa? Pertama, masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Penggunaan popok sekali pakai yang mengasal dapat meningkatkan jumlah sampah plastik di lingkungan. Popok sekali pakai seringkali sulit terurai dan bisa menjadi penyumbang besar dalam pencemaran lingkungan, terutama jika tidak didaur ulang dengan benar. 2. Peningkatan limbah. Popok sekali pakai menghasilkan limbah yang signifikan, meningkatkan tekanan pada sistem pengelolaan limbah di Indonesia. Peningkatan volume sampah dapat mengakibatkan masalah pencemaran termasuk air dan tanah, serta meningkatkan risiko penyumbatan saluran pembuangan limbah. 3. Kesehatan masyarakat. Popok sekali pakai yang digunakan secara luas juga berdampak pada kesehatan masyarakat, bahkan bahan kimia yang digunakan dalam popok sekali pakai seperti pewarna dan pengharum dapat menyebabkan reaksi energi pada sebagian orang. Yang keempat, apa yang keempat yang diangkat? Yaitu menjelang berakhirnya tahun 2018, kemiskinan ekstrim berada pada tingkat terendah dalam sejarah, namun diperkirakan akan semakin terkonsentrasi di suatu wilayah. Jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka mencapai rekor tertinggi. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 1 tentang bahaya sampah popok sekali pakai untuk lingkungan dan kesehatan. Ada? Oke, dari kelompok 3 boleh. Mengapa sampah popok sekali pakai menjadi masalah? Berdiri Kak, tolong berdiri. Coba suaranya. Mengapa sampah popok sekali pakai menjadi masalah lingkungan yang serius? Oke, jawab. Terima kasih jawabannya. Soal pertanyaannya. Lingkungan, sampah popok sekali pakai menjadi masalah lingkungan yang serius karena komposisi materialnya yang sulit terurai. Popok sekali pakai umumnya terbuat dari bahan sintesis seperti plastik dan polimer yang memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya di lingkungan. Dampaknya termasuk pencemaran tanah dan air serta kerusakan ekosistem akibat perubahan pola air dan kontaminasi bahan kimia yang terkandung dalam popok tersebut. Samping itu, pembuangan sampah popok yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan hidup lokal. Oke, terima kasih. Kami tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LPD kami. Dibaca oleh teman saya. Fenomena sampah plastik di Indonesia. Kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan
memenuhi kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, olahraga, peralatan elektronik maupun medis, dan sebagainya. Dari masalah yang kami angkat dari LKPD kami, yang pertama adalah masalah apa yang terdapat pada informasi di atas. Masalah di atas adalah penggunaan plastik yang berlebihan. Yang kedua, dampak apakah yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia jika plastik tetap digunakan? Jika penggunaan plastik tetap berlanjut tanpa adanya tindakan yang signifikan untuk mengurangi dampaknya, beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi adalah pencemaran lingkungan, masalah kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, bagaimana solusi kalian sebagai generasi milenial untuk berpartisipasi mengurangi masalah tersebut? Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi masalah tersebut adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengedukasi masyarakat, mendorong perubahan kebijakan, memilih produk ramah lingkungan, berpartisipasi dalam gerakan daur ulang, dan mendorong inovasi. Yang keempat, buatlah grafik presentasi kenaikan jumlah sampah plastik berdasarkan statistik persampahan domestik Indonesia. Perkembangan kota simpulan sama Provinsi Lampung per tahun dari tahun 2022 kenaikan sampah semakin tinggi dapat dilihat dari grafik tersebut. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2 menjelaskan secara rinci dampak fenomena sampah plastik terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia, analisis bagaimana peningkatan jumlah sampah plastik mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk lokal dan sektor ekonomi tertentu. Fenomena sampah plastik memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi Indonesia. Secara sosial, peningkatan jumlah sampah plastik mengarah pada masalah kesehatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan banjir, pencemaran air, dan menyebabkan penyakit yang terkait dengan Presentasi dari kami, maaf jika ada kepemahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah dipaparkan atau permasalahan yang sudah dijelaskan, ada yang belum paham? Paham ya. Jadi intinya kita harus melestarikan yang namanya lingkungan. Ibu akan berikan quizzes, proses, kerjakan. Silakan ambil handphonenya kembali. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan dibaca materi selanjutnya tentang daur limbah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan yang namanya praktikum tentang daur limbah. Paham?
Sebelum pulang, marilah berdoa menurut ajaran budaya Nabi. Berdoa selesai dengan salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya.